Bab 3. Disiplin diri dan tanggung jawab. Individu yang ingin mencapai puncak dalam bisnis harus menghargai kekuatan serta kedahsyatan kebiasaan. Ia harus cepat menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghancurkannya dan bergegas mengadopsi praktik-praktik yang akan menjadi kebiasaan yang membantunya meraih kesuksesan yang diinginkannya. J. Paul Getty. Kemampuan serta kesediaan Anda untuk mendisiplinkan diri menerima tanggung jawab pribadi untuk kehidupan Anda sangatlah penting bagi kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, prestasi, serta kepemimpinan pribadi. Menerima tanggung jawab merupakan salah satu disiplin yang paling sulit, tapi tanpanya tidak ada kesuksesan yang mungkin terjadi. Kegagalan menerima tanggung jawab serta upaya melempar tanggung jawab atas segala sesuatu dalam kehidupan yang membuat Anda tidak bahagia kepada orang, institusi, atau dan situasi lain sepenuhnya mendistorsikan sebab dan akibat, mencederai karakter Anda, melemahkan keputusan Anda, dan mengecilkan kemanusiaan Anda. Hal itu membawa pada tindakan berdalih tiada akhir. Wahyu besar saya. Saat berusia 21 tahun, saya tinggal di sebuah apartemen sempit dan bekerja sebagai buruh bangunan. Saya harus bangun jam 5 pagi supaya bisa mengejar 3 bus yang membawa saya bekerja untuk bisa sampai di sana jam 8. Saya baru pulang jam 7 malam, lelah karena membawa material bangunan sepanjang hari. Saya hanya menghasilkan uang pas-pasan dan saya tidak punya mobil. Hampir tidak punya tabungan sama sekali, dan pakaian pun hanya sesuai kebutuhan. Saya juga tidak punya radio atau televisi. Saat itu musim dingin yang membeku dengan suhu minus 37 derajat Celcius. Jadi saya jarang keluar di malam hari. Sebaliknya, kalau punya cukup energi, saya duduk di apartemen mungil saya di meja kecil di sudut dapur dan membaca. Suatu larut malam, saat saya tengah duduk di meja itu sendirian, tiba-tiba menjadi jelas bagi saya bahwa ini adalah kehidupan saya. Kehidupan ini bukanlah latihan untuk sesuatu yang lain. Permainan sedang berlangsung. Dan saya adalah tokoh utamanya, seperti dalam suatu pertunjukan. Rasanya seolah satu kilatan cahaya menerpa wajah saya. Saya menatap diri saya sendiri serta sekeliling saya di apartemen kecil saya itu. Dan saya memikirkan fakta bahwa saya tidak lulus SMA. Saya hanya memenuhi syarat untuk pekerjaan kasar. Saya menghasilkan uang yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar saya. Dan hanya sedikit yang tersisa di penghujung masing-masing bulan. Saya mendadak tahu bahwa kecuali saya berubah, tidak akan ada yang berubah. Tak seorang pun akan melakukannya untuk saya. Kenyataannya, bahkan tidak seorang pun peduli. Saat itu saya sadar bahwa mulai hari itu dan seterusnya saya sepenuhnya bertanggung jawab atas kehidupan saya dan semua yang terjadi pada saya. Saya bertanggung jawab. Saya tidak bisa lagi menyalahkan situasi saya atas masa kecil saya yang sulit atau kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Saya memegang kendali. Saya berada di depan kemudi itu. Saya berada di depan kemudi
Itu adalah kehidupan saya, dan jika saya tidak melakukan sesuatu untuk mengubahnya, keadaan akan berlangsung seperti itu sampai kapanpun. Dengan daya sederhana kelembaban. Dengan daya sederhana kelembaman. Wahyu, ini mengubah kehidupan saya. Saya tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Mulai saat itu, saya menerima lebih banyak dan lebih banyak tanggung jawab untuk segala sesuatu dalam kehidupan saya. Saya menerima tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan secara lebih baik ketimbang sebelumnya. Bukan sekadar melakukan hal minimum yang diperlukan agar terhindar dari pemecatan. Saya menerima tanggung jawab atas keadaan finansial saya, kesehatan saya, dan terutama masa depan saya. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, saya pergi ke toko buku lokal dan memulai praktik seumur hidup saya membeli buku-buku dengan informasi, gagasan, dan pelajaran yang bisa membantu saya. Saya mendedikasikan kehidupan saya bagi perbaikan diri. Pelajaran kontinu dalam semua cara yang mungkin. Di sisa kehidupan bisnis saya, hingga saat ini, setiap kali ingin atau perlu mempelajari sesuatu untuk membantu saya kembali belajar, membaca, dan mendengarkan program, audio, serta menghadiri kursus dan seminar. Saya mendapati bahwa Anda bisa mempelajari apa saja yang Anda perlu pelajari demi meraih tujuan apapun yang Anda tetapkan bagi diri Anda sendiri. Seiring berjalannya waktu, saya mengetahui bahwa 80% penuh populasi tidak pernah menerima tanggung jawab penuh terhadap kehidupan mereka. Mereka tak henti-henti mengeluh, mengkritik, membuat alasan, dan menyalahkan orang lain atas segala sesuatu dalam kehidupan mereka yang mereka tidak bahagia dengannya. Namun, konsekuensi dari cara berpikir ini bisa amat sangat menghancurkan. Mereka bisa menyabotase semua harapan akan kesuksesan serta kebahagiaan dalam kehidupan nantinya. Next, dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Ketika masih kecil, sejak awal kehidupan, Anda terkondisikan untuk melihat diri Anda sendiri tidak bertanggung jawab atas kehidupan Anda. Ini normal dan alami. Ketika Anda masih kanak-kanak, orang tua Anda memegang tanggung jawab. Mereka mengambil semua keputusan tentang Anda. Mereka memutuskan makanan apa yang akan Anda makan, pakaian apa yang akan Anda kenakan, dengan mainan apa Anda akan bermain, dalam rumah seperti apa Anda akan tinggal, di mana Anda akan bersekolah, dan aktivitas apa yang akan Anda lakukan di waktu luang Anda. Karena Anda masih belia, tak berdosa, dan tidak tahu apa-apa, Anda pun melakukan apa yang orang tua Anda ingin Anda lakukan. Anda hanya memiliki sedikit pilihan atau kendali. Saat tumbuh, meskipun demikian, Anda mulai membuat lebih banyak dan lebih banyak keputusan Anda sendiri pada masing-masing wilayah itu. Namun, karena pemrograman awal Anda secara tidak sadar, Anda terkondisikan untuk merasa bahwa orang lain masih bertanggung jawab atas kehidupan Anda. Bahwa masih ada orang lain di luar sana yang bisa atau harus mengurus Anda. Kebanyakan orang tumbuh dengan keyakinan bahwa jika sesuatu berjalan tidak semestinya, orang lain bertanggung jawab akan hal itu. Orang lain harus disalahkan.
Orang lain bersalah, orang lain adalah si penjahat dan mereka adalah korban. Akibatnya, sebagian besar orang membuat lebih banyak dan lebih banyak dalih atas segala sesuatu dalam kehidupan mereka, baik di masa lalu maupun masa kini, yang membuat mereka tidak bahagia. Next, lupakan kesalahan yang diperbuat orang tua Anda. Jika orang tua Anda mengkritik atau marah kepada Anda atas kesalahan yang Anda buat ketika Anda masih kecil, Anda secara tidak sadar mulai berasumsi bahwa entah bagaimana Anda bersalah. Jika orang tua Anda menghukum Anda secara fisik atau emosional karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mereka, Anda merasa inferior dan tidak cukup baik. Ketika orang tua Anda menahan rasa cinta mereka untuk menghukum Anda karena tidak melakukan sesuatu yang mereka minta, Anda mungkin tumbuh dengan perasaan bersalah, tidak berharga, dan tidak layak yang mendalam. Semua perasaan negatif ini selanjutnya bisa saling tumpang tindih dan membuat Anda merasa seperti korban, seolah Anda tidak bertanggung jawab atas diri Anda sendiri atau kehidupan Anda begitu Anda menjadi orang dewasa. Perasaan paling umum yang kita miliki sebagai orang dewasa jika dulu dibesarkan dalam lingkungan rumah yang kritis adalah perasaan bahwa saya tidak cukup bagus. Karena perasaan ini secara tidak mengenakan, kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kita merasa orang lain yang kelihatannya lebih bahagia atau lebih percaya diri, lebih baik daripada kita. Kita mengembangkan perasaan akan inferioritas. Hal ini bisa menjadi jebakan emosi. Pemahaman salah yang fatal. Jika berpikiran dengan alasan apapun bahwa orang lain lebih baik daripada kita, secara tidak sadar kita berasumsi bahwa tentunya kita lebih buruk daripada mereka. Jika mereka lebih berharga dibanding kita, kita berasumsi bahwa pastinya kita kurang berharga. Perasaan tidak cukup baik atau tidak berharga ini menjadi akar sebagian besar masalah kepribadian dalam kehidupan kita, sekaligus sebagian besar masalah politik dan sosial dalam dunia kita, baik secara nasional maupun internasional. Untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah dan tidak berharga yang sudah tertanam dalam diri sebagai hasil dari kritikan yang menghancurkan di masa kanak-kanak ini, kita pun marah pada dunia kita, orang lain, juga keadaan. Pada bagian manapun dalam kehidupan kita yang dengannya kita merasa tidak bahagia atau tidak puas, reaksi pertama kita adalah melihat sekeliling dan bertanya, siapa yang bisa disalahkan? Sebagian besar agama mengajarkan konsep dosa yang menyatakan bahwa setiap kali sesuatu berjalan tidak semestinya, seseorang harus disalahkan. Seseorang telah melakukan sesuatu yang buruk, seseorang bersalah, seseorang harus dihukum. Keseluruhan gagasan tentang kesalahan dan hukuman ini membawa pada perasaan marah, kesal, dan tidak bertanggung jawab. 1. Sikap tidak bertanggung jawab. Pengadilan kita hari ini dijejali ribuan orang yang menuntut penebusan dan pembayaran atas sesuatu yang berjalan secara tidak benar dalam kehidupan kita. Didukung oleh pengacara, orang-orang pergi ke pengadilan menuntut kompensasi, bahkan meski sebenarnya mereka sendiri sepenuhnya bersalah atas apa yang terjadi.
terutama jika mereka bersalah. Orang tidak mau memikul tanggung jawab. Orang menumpahkan kopi panas ke tubuh mereka sendiri dan menuntut restoran cepat saji yang sebelumnya menjual kopi itu kepada mereka. Orang mabuk dan berkendara di jalan raya dan kemudian terbalik lalu menuntut perusahaan pembuat mobil berumur 15 tahun yang mereka kendarai. Orang memanjat tangga dan terlalu mencondongkan tubuh lalu jatuh ke tanah. Mereka kemudian menuntut perusahaan pembuat tangga atas cedera mereka. Pada masing-masing kasus, orang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dengan menyalahkan orang lain, membuat dalih, dan kemudian menuntut kompensasi. Menghapus emosi negatif. Ciri paling umum semua orang adalah keinginan untuk bahagia. Dalam istilah yang paling sederhana, kebahagiaan muncul dari ketiadaan emosi negatif. Ketika tidak ada emosi negatif, yang tertinggal hanyalah emosi positif. Oleh karenanya, penghilangan emosi negatif menjadi urusan besar dalam kehidupan jika Anda benar-benar ingin bahagia. Ada lusinan emosi negatif, meski yang paling umum adalah perasaan bersalah, dendam, rasa iri, rasa cemburu, rasa takut, dan sikap memusuhi. Yang semuanya terangkum menjadi perasaan marah, entah diarahkan ke dalam atau keluar. Kemarahan diarahkan ke dalam ketika Anda memendamnya dan bukan mengekspresikannya secara konstruktif terhadap orang lain. Kemarahan diarahkan keluar ketika Anda mengkritik atau menyerang orang lain. Penyakit psikosomatis. Emosi negatif merupakan penyebab utama penyakit psikosomatis. Hal ini terjadi ketika pikiran, psycho, membuat tubuh soma sakit. Emosi negatif, terutama jika diekspresikan dalam bentuk kemarahan, melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menjadikan Anda rentan terhadap pilek, flu, dan berbagai penyakit lain. Luapan kemarahan yang tidak terkendali bisa benar-benar mengakibatkan serangan jantung, stroke, dan ketegangan saraf. Ini dia penemuan besarnya. Keberadaan semua emosi negatif, terutama kemarahan, bergantung pada kemampuan Anda menyalahkan seseorang atau sesuatu atas sesuatu dalam kehidupan Anda yang Anda tidak sukai. Diperlukan disiplin diri amat besar untuk menahan diri dari tindakan menyalahkan orang lain atas masalah kita. Diperlukan kendali diri yang sangat besar untuk tidak membuat dalih. Diperlukan disiplin diri amat besar untuk memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala kenyataan Anda. Menjadi seperti apakah Anda dan semua yang terjadi pada Anda. Meskipun Anda tidak secara langsung bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi, misalnya badai Katrina, Anda bertanggung jawab atas respons Anda, atas apa yang Anda lakukan, dan katakan mulai saat itu ke depan. Diperlukan penguasaan diri amat besar untuk sepenuhnya mengendalikan pikiran Anda dan secara sengaja memilih untuk memikirkan pemikiran-pemikiran positif dan konstruktif yang memperbaiki kehidupan serta meningkatkan kualitas hubungan serta hasil Anda. Tapi imbalannya luar biasa besar. Menyalahkan itu mudah. Dengan mengikuti jalan dengan hambatan paling sedikit, perilaku paling gampang,
dan tanpa otak kiri, semua adalah menghambur dan menyalahkan orang lain setiap kali sesuatu berjalan tidak semestinya, dengan alasan apapun. Orang yang terbiasa otomatis menyalahkan orang lain kerap marah terhadap benda. Menyalahkan benda tak bernyawa ketika tidak berfungsi, sebagaimana yang diharapkan adalah tindakan yang benar-benar konyol, hingga nyaris merupakan bentuk halus kegilaan. Orang menjadi marah terhadap pintu yang tidak mau dibuka. Mereka bersumpah serapah terhadap peralatan yang mereka gunakan ketika sebenarnya mereka sendirilah yang melakukan kesalahan. Mereka marah ketika mobil mereka tidak mau dinyalakan, meskipun itu adalah benda tak bernyawa. Jika tidak bekerja sebagaimana mestinya, benda itu harus disalahkan. Orang kerap menendang mobil yang membuat mereka jengkel atau kotak yang membuat mereka tersandung. Obat penawar terhadap emosi negatif. Cara paling cepat dan bisa diandalkan untuk menghilangkan emosi negatif adalah dengan segera mengatakan, "Saya bertanggung jawab." Setiap kali sesuatu yang memicu kemarahan atau reaksi negatif apapun terjadi, segera netralkan perasaan akan negativitas dengan mengatakan, "Saya bertanggung jawab." Hukum substitusi. Hukum substitusi mengatakan bahwa Anda bisa menggantikan pemikiran negatif dengan pemikiran positif. Karena pikiran hanya bisa memikirkan satu pemikiran dalam satu waktu. Ketika Anda sengaja memilih pemikiran positif, saya bertanggung jawab, Anda membatalkan semua pemikiran atau emosi lain pada saat itu. Tidaklah mungkin menerima tanggung jawab sekaligus tetap marah pada saat bersamaan. Tidaklah mungkin menerima tanggung jawab sekaligus mengalami emosi negatif. Tidaklah mungkin menerima tanggung jawab tanpa menjadi tenang, jernih, positif, dan berfokus pada saat yang sama. Selama menyalahkan orang lain atas sesuatu yang tidak Anda sukai dalam kehidupan, Anda akan tetap bermental anak-anak. Anda akan terus menganggap diri Anda sendiri anak kecil dan tak berdaya, layaknya korban. Anda akan terus meledak. Namun, ketika mulai menerima tanggung jawab atas semua yang terjadi pada Anda akan mentransformasikan diri menjadi bermental orang dewasa. Anda akan melihat diri Anda bertanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri, tidak lagi sebagai korban. Di Alcoholics Anonymous, orang-orang yang bermasalah dengan minuman menghadiri pertemuan dengan orang-orang lain yang tengah menghadapi situasi sama. Apa yang mereka dapati adalah sebelum seorang individu bersedia bertanggung jawab atas masalahnya, baik masalah dengan alkohol maupun masalah dalam wilayah lain kehidupan, tidak mungkin ada kemajuan. Namun, begitu orang itu bersedia bertanggung jawab, segalanya menjadi mungkin. Hal itu juga berlaku dengan hampir semua situasi sulit dalam kehidupan. Saat Anda memproyeksikan ketidakbahagiaan Anda pada orang atau faktor lain di luar diri Anda sendiri. Uang dan emosi. Banyak masalah serta kekhawatiran terbesar kita dalam kehidupan berkaitan dengan uang. Mendapatkannya, membelanjakannya, menginvestasikannya, dan terutama kehilangannya. Akibatnya, banyak emosi negatif kita dalam satu cara berkaitan dengan uang. Meskipun begitu, kenyataannya adalah Anda bertanggung jawab atas kehidupan finansial Anda. Anda memilih
Anda memutuskan, Anda bertanggung jawab. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas masalah atau situasi finansial Anda. Andalah yang mengendalikannya. Jadi, hanya ketika Anda bersedia bertanggung jawab atas pendapatan Anda, siapa yang memilih menerima pekerjaan di tempat Anda bekerja sekarang? Tagihan Anda, siapa yang membelanjakan uang yang membuat Anda terlilit utang? Serta investasi Anda, siapa yang membuat keputusan itu? Anda bisa beralih dari menjadi secara ekonomi bermental anak-anak menjadi secara ekonomi bermental orang dewasa. Tanggung jawab dan kendali. Ada hubungan langsung antara kesediaan bertanggung jawab dan jumlah kendali pribadi yang Anda rasakan Anda miliki atas kehidupan Anda. Ini artinya, semakin Anda menerima tanggung jawab, semakin besar pula rasa pengendalian yang Anda alami. Ada juga hubungan langsung antara jumlah kendali pribadi yang Anda rasakan Anda miliki dan seberapa positif perasaan Anda. Semakin Anda merasa memiliki rasa pengendalian yang tinggi dalam wilayah-wilayah penting kehidupan Anda, semakin positif dan bahagia pula Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Ketika bersedia bertanggung jawab, Anda merasa kuat, berdaya, dan bertujuan. Bersedia bertanggung jawab menghapus emosi negatif yang merampas kebahagiaan serta kepuasan diri Anda, serta kepuasan dari Anda. Dalam segala situasi, obat penawar dari emosi negatif adalah mengatakan, "Saya bertanggung jawab." Lalu, lihatlah ke dalam situasi tersebut untuk menemukan alasan Anda bertanggung jawab atas apa yang sudah atau tengah terjadi. Kecerdasan Anda bagaikan pedang bermata dua, bisa memotong kepada arah manapun. Anda bisa menggunakan kecerdasan Anda untuk merasionalisasi, membenarkan, dan menyalahkan orang lain atas segala sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Anda. Atau Anda bisa menggunakannya untuk menemukan alasan Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan kemudian bertindak untuk memecahkan masalah tersebut atau mengendalikan situasi. Anda bisa membuat dalih atau membuat kemajuan. Andalah yang memilih. Bahkan meskipun telah terjadi kecelakaan, seperti mobil Anda rusak di tempat parkir sementara Anda tengah bekerja. Anda secara hukum mungkin tidak bersalah atas kecelakaan itu. Namun, Anda tetap bertanggung jawab atas respons Anda, atas cara Anda bersikap sebagai akibat dari apa yang terjadi. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjelaskan. Ciri seorang pemimpin, orang yang benar-benar superior adalah bersedia bertanggung jawab penuh atas situasi yang ada. Sulit membayangkan seorang pemimpin sejati merengek dan mengeluh, bukannya bertindak ketika masalah serta kesulitan muncul. Rasa akan responsibility, kemampuan merespons secara bertanggung jawab. Ini merupakan ciri kepribadian yang berkembang tinggi. Anda bertanggung jawab atas kehidupan Anda dengan memutuskan di depan, bahwa Anda tidak akan kesal atau marah atas sesuatu yang tidak bisa Anda pengaruhi atau ubah. Sebagaimana Anda tidak marah tentang cuaca, Anda juga tidak marah tentang keadaan atau situasi yang atasnya Anda tidak punya kendali. Lebih jauh,
Anda terutama tidak membiarkan diri Anda sendiri marah dan tidak bahagia sekarang ini karena pengalaman atau situasi tidak membahagiakan di masa lalu. Anda katakan, apa yang tidak bisa disembuhkan harus ditahan. Mengagumkan betapa banyak orang yang sekarang ini tidak bahagia akibat peristiwa di masa lalu, bahkan sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Setiap kali memikirkan pengalaman negatif itu, sekali lagi mereka menjadi marah dan tertekan. Kabar baiknya adalah, kapanpun Anda bisa berhenti memikirkan, membahas, atau membicarakan lagi masa lalu itu. Anda bisa mengikhlaskannya dan sebaliknya mulai memikirkan tujuan serta masa depan Anda yang tak terbatas. Sebagaimana Helen Keller mengatakan, ketika Anda menghadap ke arah matahari, bayangkan akan jatuh di belakang Anda. Penguasaan diri dan pengendalian diri. Disiplin diri, penguasaan diri, dan pengendalian diri manapun dimulai dengan tindakan mengambil tanggung jawab atas emosi. Anda mengendalikan emosi Anda dengan bersedia 100% bertanggung jawab atas diri Anda sendiri dan atas respons Anda terhadap semua yang terjadi pada Anda. Anda tidak mau berdalih, mengeluh, mengkritik, atau menyalahkan orang lain atas apa saja. Sebaliknya, Anda akan berkata, "Saya bertanggung jawab," dan kemudian mengambil tindakan. Satu-satunya obat penawar adalah tindakan. Satu-satunya obat penawar yang nyata bagi kemarahan atau kecemasan Anda adalah tindakan jelas ke arah tujuan, yang merupakan topik bab selanjutnya. Namun, sebelum Anda beralih ke sana, hari ini juga putuskan untuk terlebih dahulu sepenuhnya mengendalikan pemikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Kemudian, menyibukkan diri mengerjakan segala sesuatu yang penting bagi Anda hingga Anda tidak punya waktu untuk memikirkan atau mengekspresikan emosi negatif terhadap atau tentang siapapun dengan alasan apapun. Ketika mengedepankan disiplin diri dan tekad dalam kesediaan bertanggung jawab pribadi terhadap kehidupan Anda sepenuhnya mengendalikan pemikiran serta perasaan Anda. Dengan melakukan itu, Anda menjadi orang yang jauh lebih efektif, bahagia, dan positif dalam segala hal yang Anda lakukan. Latihan tindakan. 1. Putuskan hari ini juga untuk bersedia bertanggung jawab 100% atas siapa Anda dan menjadi apakah Anda. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjelaskan. 2. Lihat masa lalu Anda dan pilih satu orang atau peristiwa yang masih membuat Anda tidak bahagia hari ini. Bukannya mengesahkan perasaan negatif itu, temukan alasan Anda ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. 3. Pilih satu hubungan percintaan di masa lalu yang membuat Anda tidak bahagia. Kemudian, berikan 3 alasan Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi. 4. Pilih satu orang dari masa lalu Anda yang Anda masih marah terhadapnya dan putuskan untuk sepenuhnya memaafkan orang itu atas apa yang terjadi. Tindakan ini akan membebaskan Anda secara emosional. 5. Bersedialah bertanggung jawab penuh atas situasi finansial Anda dan jangan menyalahkan orang lain atas masalah finansial apapun. Sekarang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan situasi tersebut? 6. Bersedialah bertanggung jawab penuh atas situasi keluarga Anda dengan masing-masing orang. Kemudian, ambil tindakan segera untuk memperbaiki hubungan Anda di bagian mungkin terdapat masalah.
7. Bersedialah bertanggung jawab 100% atas kesehatan Anda. Putuskan hari ini juga untuk melakukan atau berhenti melakukan apa saja yang perlu bagi Anda untuk meraih kesehatan sempurna secara menyeluruh.